pagi, kita kembali akan beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang menghantar kita. Oleh karena itu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita diambil dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan kaula muda yang Tuhan kasihi, apa yang menjadi pegangan hidup saudara di tengah dunia yang berubah begitu cepat? Ketika arus informasi, opini, dan nilai-nilai baru datang silih berganti, mudah sekali kita merasa goyah. Kebenaran seolah-olah bisa dinegosiasikan. Prinsip-prinsip iman dianggap kuno dan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan dunia semakin besar. Dalam situasi seperti inilah nasihat Paulus kepada Timotius menjadi sangat relevan dan penting untuk direnungkan. Surat 2 Timotius ditulis dalam suasana yang berat. Paulus yang saat itu berada di penjara Roma dan menanti akhir hidupnya. Dia menulis kepada Timotius, anak rohaninya yang sedang menghadapi tantangan besar di Efesus. Banyak orang di sekitar Timotius mulai terseret ajaran palsu, meninggalkan iman dan hidup dalam kompromi. Paulus tahu hanya mereka yang berakar kuat dan kebenaran yang akan mampu bertahan dan tetap setia sampai akhir. Paulus tidak sekedar meminta Timotius untuk percaya saja, melainkan menekankan pentingnya tetap berpegang pada kebenaran yang telah diterima dan diyakini. Dia juga mengingatkan Timotius untuk selalu mengingat siapa yang telah mengajarkan kebenaran itu, baik keluarga, guru maupun para pemimpin rohani yang telah menjadi teladan dalam hidup. Iman yang kokoh bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga soal teladan dan integritas hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Firman Tuhan bukan sekedar informasi atau teori, tetapi fondasi kehidupan. Paulus memakai istilah Yunani, meno, yang berarti tinggal, berdiam, menetap. Kita dipanggil untuk berakar dan menetap dalam kebenaran. Tidak mudah terombang-ambing oleh angin zaman. Ketika tekanan ataupun godaan datang, baik di sekolah, di tempat kerja, bahkan dalam keluarga, hanya mereka yang tinggal dalam firman yang akan tetap berdiri teguh. Ada pepatah mengatakan, tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas. Pepatah ini mengingatkan kita bahwa nilai-nilai sejati tidak akan rusak oleh waktu atau keadaan. Demikian juga iman kita harus tahan uji, tidak mudah luntur oleh godaan atau tekanan dari luar. Perlu direfleksikan, apakah firman Tuhan masih menjadi kompas utama dalam hidup saudara? Apakah ajaran yang dulu saudara terima dari orang tua, guru sekolah minggu, atau hamba Tuhan masih menjadi patron atau membimbing langkah saudara? Ataukah semua itu mulai luntur, tergantikan oleh logika dunia dan kenyamanan sesaat? Bapak Ibu dan kaula muda yang Tuhan kasihi, kita dipanggil untuk menjadi generasi yang tidak hanya tahu firman, tetapi hidup di dalamnya. Dunia boleh berubah, tetapi kebenaran Tuhan tetap sama. Setiap keputusan, baik besar maupun kecil, adalah kesempatan untuk menunjukkan apakah kita sungguh berpegang pada kebenaran atau tidak. Jangan biarkan arus dunia menyeret kita menjauh dari Kristus. Ingatlah orang-orang yang telah menjadi teladan iman bagi kita. Mereka yang tetap setia meski harus membayar harga. Jadikan hidup kita juga sebagai teladan bagi generasi berikutnya, agar warisan iman tidak putus di tengah jalan. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Bapa untuk firman yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah tantangan yang kami hadapi, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, atau dimanapun kami berada. Kami percaya ketika kami bersama dengan Tuhan, ketika kami berpegang teguh dengan firman Tuhan, maka kami akan dimampukan
untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang memulai aktivitas mereka sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong sehingga dalam setiap tugas dan kewajiban, tanggung jawab yang mereka emban, mereka dimampukan melakukannya, mereka tetap bersukacita, dan Tuhan tambahkan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Memberkati juga saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran. Mereka sungguh bersyukur dengan pertolongan Tuhan, dan kami percaya di hari-hari yang akan datang juga Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Demikian juga dengan keluarga yang bersukacita untuk merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya kasih setia Allah, damai sejahtera, cinta kasih senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka, hingga mereka bersukacita dalam setiap keluarga mereka, bahkan bersama dengan keluarga besar. Kami serahkan negara kami ini juga hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan melalui para pemimpin kami. Kau tambahkan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Bapa di sorga, kami menyadari kami adalah manusia yang berdosa. Kiranya Tuhan mengampuni kami supaya kami layak menerima kasih-Mu. Demi Kristus Yesus, terimalah doa kami ini. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.